Yang pertama kali membuat saya menerima Islam, ya tentu saja Quran. Ya, namanya agama, landasannya apa? Kalau nabinya sudah tidak ada, apa? Kitabnya. Pasti kitabnya kan yang harus kita pelajari kan? Inna ad-dina 'indallahil Islam. Pak Ustadz kayaknya ada ya yang tadi angkat tangan. Izinnya Pak ya. Boleh ke depan Pak Ustadz. Masya Allah. Hah? Masa? Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kohde Deni, saya akan memberikan pertanyaan, tapi pertanyaan ini singkat dan juga pertanyaan ini juga berikut ke pertanyaan kepada Dinda Priska. Pertanyaan saya yaitu satu aja. Apa yang pertama kali Oh Dedi tertarik kepada Islam dan juga sampai menyatakan masuk Islam? Itu yang pertama kali. Juga ini mohon disampaikan kepada Dinda Priska supaya menjelaskan. Mudah-mudahan penjelasannya menambah keyakinan saya dan juga mungkin hadirin sekalian. Itu yang saya pertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang pertama kali membuat saya menerima Islam, ya tentu saja Quran. Ya, namanya agama, landasannya apa? Kalau nabinya sudah tidak ada, apa? Kitabnya. Pasti kitabnya kan yang harus kita pelajari kan? Jadi ketika sebuah agama landasannya ternyata satu, sesuai dengan perkembangan zaman, kedua, sesuai dengan ilmu pengetahuan, dan ketiga, terbukti itu pasti bukan karangan manusia. Terbukti itu pasti firman atau yang diturunkan dari yang menciptakan manusia. Tinggal ini yang kita cari buktinya. Di kitab saya yang dulu, saya sudah cari buktinya, ternyata ada ayat tidak asli. Berarti sudah pasti ini bukan murni firman Tuhan. Ketika saya mempelajari Quran, di Quran banyak sekali ayat-ayat, mungkin kurang lebih ada 1000 ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, Pak. Ya. Dan itu sudah 80% terbukti oleh ilmu pengetahuan zaman sekarang. Sebut saja yang mana? Gunung, embriologi, antropologi, geologi, botani dan segala macam yang berurusan dengan ilmu pengetahuan. Semuanya sudah terkonfirmasi. Berarti itu membuktikan bahwa itu bukan karangan seorang manusia. Kenapa? Karena ilmuwan zaman sekarang bisa membuat atau menulis segala sesuatu tentang ilmu pengetahuan, mereka pakai alat, Pak, yang canggih-canggih. Ada mikroskop, ada teleskop, ada alat selam, ada alat sonar, dan sebagainya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, alat apa yang beliau punya? Yang dipegang mungkin cuma tongkat dan pedang. Jadi nggak mungkin ayat-ayat itu karangan seorang Nabi Muhammad SAW. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, bisa aja, kan begini Pak, kalau misalnya sebuah kitab sesuai dengan ilmu pengetahuan, tapi tidak mengajarkan kesetaraan, bisa jadi kan Pak? Tapi mengajarkan suatu bangsa lebih utama atau lebih tinggi dari bangsa lain. Itu kan bisa juga. Ketika saya mempelajari Quran dan juga mempelajari hadis-hadis, ternyata di dalam Islam tidak pandang yang namanya suku dan ras, Pak. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan suku dan ras yang berbeda-beda, tujuannya untuk apa? Untuk saling mengenal, untuk saling berkasih sayang. Ya. Juga yang paling membuat saya berkesan di dalam Islam adalah Islam tidak kenal rasis, Pak. Islam tidak kenal diskriminasi. Islam tidak kenal suku lain lebih baik dari suku yang lain. Bahkan kalau kita membaca hadis ketika Nabi Muhammad SAW haji wada, ya, khutbah terakhir Nabi, apa dikatakan? Seorang Arab atau orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab ini siapa? Apakah cuma bangsa Yahudi? Apakah cuma bangsa yang lain, misalnya bangsa Afrika gitu? Kan enggak. Berarti non-Arab ini kan semua orang selain Arab gitu.
Bisa yang matanya sipit, yang matanya belok, yang rambut keriting, yang rambut lurus, kulit merah, kulit putih. Jadi artinya semua orang selain Arab. Orang yang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Yang lebih baik dari mereka apa? Yang bertakwa. Jadi tidak ada yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang bertakwa. Itu yang membuat saya berpikir bahwa berarti kalau begitu Islam adalah agama untuk semua manusia, bukan untuk sekelompok orang tertentu gitu. Ya. Begitu yang saya bisa jawab, Pak. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan.